Insan Hanura, berjumpa lagi dengan saya Rahma Bajeber di Nurani Bicara Podcast. Saat ini saya bersama salah satu anggota dewan dari Hanura, yaitu Asmen 5 Hulu. Gimana Pak kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Ini dalam rangka apa nih Bapak lagi datang ke sini? Lagi workshop sih, BIMTEK. BIMTEK ya? Ya. Oke. Apa yang mendorong Abang nih untuk maju sebagai anggota dewan dari Hanura? Banyak. Apa aja? Yang pertama sih melihat situasi daerah kita kan. Karena saya pikir perlu deh saya masuk di sini karena melihat anak muda kan tidak ada niat ini. Ya kan, kebanyakan anak muda tidak niat. Nah, mulai dari saya sebagai anak muda nih. Oh ya. Ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena daerah kita itu sangat terbelakang lah istilahnya. Emang di mana Pak daerahnya? Daerah kita itu di Kabupaten Selatan. Oh, Nia Selatan. Ya. Dan di kecamatan saya itu terbelakang. Nah, sepertinya perlu ada suara nih. Oke. Perlu ada suara untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dari daerah saya. Nah, inilah saya mau maju untuk mencoba. Tahu-tahunya bukan mencoba, tetapi memang terpilih. Oh, ini baru pertama kali. Ya, ini pertama kali. Nyalek langsung menang. Wih, hebat. Ini inspirasi ya buat anak-anak muda. Emang Abang kalau boleh tahu umurnya berapa sih Bang? Saat ini masih baru 28. 28. Ya. Wih, 28 udah menjabat DPRD loh. Hebat loh. Ini inspirasi buat orang-orang semua. Ya tepuk tangannya semuanya dong. Udah cukup. Nah, politisi muda kerap dipandang sebelah mata. Gimana tanggapan Abang nih? Kalau tanggapan itu memang harus kita terima dulu ya sebagai anak muda ya. Karena mungkin pandangan orang, sejauh mana sih anak muda paham? Emang pendidikan politiknya bagus enggak? Emang dia paham enggak situasi daerah? Ya kan? Tetapi sebenarnya mereka lupa tanda kutipnya bahwa sebenarnya anak muda yang paham. Ya kan? Nah, saya anak muda ini yang berpotensi untuk memajukan daerah. Sebab mereka yang selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Walaupun dia hanya dalam bentuk bermain misalnya, canda dalam tongkrongan, dan mereka lebih paham masalah masyarakat. Karena di sana nanti masyarakat bercerita, ya kan? Oh, ini sebenarnya perlu di sini, perlu di sini, perlu di sini. Nah, jadi pemuda inilah yang perlu sebenarnya untuk dikaderkan lebih kuat. Secara khusus di Hanura ya, kalau saya bilang, karena memang sangat mendengarkan aspirasi masyarakat oleh anak muda. Wah, berarti cocok ya, kan namanya Hanura, hati nurani rakyat. Sangat cocok. Nah, lagi nih Bang, bagaimana langkah untuk membangun kembali kepercayaan publik kepada anak-anak muda yang ingin berpartai? Kalau saya jawab ya, ini dari pengalaman saya sendiri. Pertama, punya hubungan komunikasi yang baik dengan anak muda. Mulai dari kegiatan, apakah itu kegiatan olahraga, kegiatan kepemudaan lainnya misalnya dalam kebudayaan, seni dan lainnya itu, dan kita mendekatkan diri di situ. Sebagai kita kader, walaupun sebenarnya kita tutup bungkus ini warna kita ini, tetapi di lain sisi kita harus memang tujuan akhir daripada apa yang kita lakukan ini yaitu untuk mengajar anak muda. Itu langkah pertama. Langkah kedua itu adalah bagaimana kita memprospek setiap orang bahwasannya memang Hanura itu memang layak. Dan memang Hanura itu untuk dalam kemajuan daerah itu penting. Dan bagaimana kita menjelaskan visi misi Hanura itu terlebih dahulu. Itu. Background Abang nih sebenarnya dari mana nih Bang? Dari segi pekerjaan sama pendidikannya? Kalau background pendidikannya sih saya lebih ke sarjana pendidikan. Oh, berarti guru? Iya, guru. Oke, pernah di mana nih ngajarnya? Coba dong, sapa sekolahnya yang dulu. Kalau pernah ngajar sih lebih ini ya, cuma PPL ya, tapi ngajar enggak. PPL-nya di SMP Negeri 1 Lahusahai. Nih ada gurunya lagi di sini nih, nonton ya YouTube-nya. Nah, dengan tagline Hanura, daerah berdaya, Indonesia sejahtera. Gimana tanggapan Abang? Oh, itu jelas. Kalau daerah tidak berdaya, bagaimana Indonesia bisa maju misalnya? Ya kan? Kalau itu jelas. Nah, bagaimana supaya sejahtera daerahnya itu ya kader-kader Hanura ini harus dididik lebih baik lagi. Misalnya kan bagaimana menjadi kader yang baik.
ya kan? Misalnya dalam BIMTEK ini kan momen kepada kader-kader untuk menjadi kader yang lebih baik, untuk menjadi representasi pada masyarakat itu sendiri sebenarnya. Oke, hebat. Keren. Oke, apa harapan Abang untuk pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura ke depannya? Kalau harapan saya sih sederhana ya, berharap kepada DPP ya untuk memperhatikan daerah lah. Kita berharap dari DPP lebih memperhatikan daerah, dan kalau boleh lebih banyak komunikasi untuk menjalin informasi-informasi. Oh ternyata di sini di daerah ini ada masalah ini. Oh perlu ditindaklanjuti kembali dan perlu diselesaikan langsung, jangan lama-lama. Nah jadi harapan di situ supaya DPP ataupun tingkat ke bawahnya untuk lebih tepatnya ya kalau saya bilang memperhatikan lebih baik lagi. Oh, oke. Aku mau tahu dong Bang, giat apa aja yang udah Abang lakukan selama Abang menjabat setelah dilantik itu? Setelah dilantik ini ya? Ya. Oke. Setelah dilantik sih lebih ke bakti sosial sih. Peduli kepada masyarakat misalnya yang kena bencana. Misalnya kemarin lalu ada bencana kebakaran, bencana longsor. Dan saya langsung pribadi terjun dengan menghubungi dinas-dinas terkait ya untuk diarahkan dan sama-sama kita datang ke sana. Oke. Gitu. Nah, pesan Abang untuk daerah Abang apa nih? Coba disampaikan. Pesannya sih manfaatkan anggaran yang baik, efektif. Ya apalagi dengan efisiensi ini, saya pikir efisiensi bukan menghambat tetapi memperbaiki menurut saya. Ya kepada daerah, karena kita udah terbelakang, jangan kita berpatokan tidak ada anggaran, pos-pos anggaran, tetapi lebih baik kita fokus bagaimana membangun daerah dengan anggaran yang seadanya. Wah keren. Terima kasih Bang sudah mau podcast bersama kita di Nurani Bicara Podcast. Terima kasih semua yang sudah nonton di Nurani Podcast Bicara. Sampai berjumpa lagi di Nurani Bicara Podcast berikutnya. Thank you. Thank you. Gini dong.